Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Fatauran Putra, NIM 2124037 dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air dan siklus batu. Siklus air yaitu siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air. Siklus air yang menggambarkan pergerakan molekul air H2O dan atmosfer ke bumi dan berbalik yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Selanjutnya siklus batu. Siklus batu adalah proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku, lalu sedimen, batuan sedimen, dan batuan metamorf, dan akhirnya berubah menjadi magma kembali. Nah, selanjutnya berikutnya ini adalah penjelasan tentang siklus air. Siklus air terdiri dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, laut. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Proses evaporasi ini dapat terjadi karena adanya sinar matahari yang menyebabkan penguapan air. Berikutnya, kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Seperti gas menjadi cairan, kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan, atau mengalami kombinasi dan pendinginan dan kompresi. Selanjutnya, yaitu persipitasi. Persipitasi adalah sebutan lain dari partisipasi, sebutannya lainnya ialah hujan, yaitu proses saat titik-titik air dan awan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Saat awan tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan terjadi hujan atau salju atau hujan es. Selanjutnya infiltrasi. Infiltrasi, proses terakhir pada siklus air adalah infiltrasi atau disebut juga sebagai penyerapan air hujan yang turun akan jatuhnya ke bumi dan mengalir ke sungai. Selain dia mengalir ke sungai, infiltrasi juga menggenangi danau atau dia langsung ke air laut hingga samudra. Selain mengalir ke berbagai sumber air, air yang turun ke bumi lewat proses partisipasi juga berserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya kita beralih ke siklus batu. Nah, siklus batu ini adalah suatu proses penggambaran perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku, lalu sedimen, batuan sedimen, dan batuan beku menjadi metamorf, dan akhirnya berubah menjadi magma kembali. Selanjutnya, batuan beku disebut mengalami pelapukan. Proses pelapukan itu terdiri dari batuan beku, sedimentasi, dan metamorf. Batuan beku merupakan batuan yang pada mulanya berbentuk magma, kemudian mengalami proses pendinginan sehingga menjadi beku. Nah, batuan ini terbagi menjadi 3 jenis. Selanjutnya, sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang berasal dari batuan beku, kemudian mengalami proses pelapukan, terangkat oleh air, udara, atau es. Dan selanjutnya mengalami pengendapan, dan jenis batuan ini digolongkan menjadi 2, yaitu berdasarkan sifat pelapukan dan mediumnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan beku atau sedimen yang berubah bentuk karena adanya suhu atau tekanan yang berubah. Nah, itulah pemaparan sedikit materi dari saya tentang siklus air dan siklus batu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.